Nah, di sini saya mau cerita mengenai hidden gem. Nah, kalau kata anak Jaksel, inilah hidden gem nih. Kenapa hidden gem? Karena ini adalah sesuatu yang actually ada di Microsoft 365, ya. Tapi somehow nggak banyak orang tahu. Tapi kalau kita memanfaatkan ini, ya, ini bisa menjadi enabler untuk digital transformation di company kita. Oke. Nah, di sini saya akan menggunakan study case Logos, ya, bagaimana kami berhasil melakukan digital transformasi di company kami, ya, menggunakan barang-barang hidden gem ini yang ada di license Microsoft 365. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan lagi bahwa saya Sagi Arsad Eskop, sarjana komedi ya. Ya. Nah, ini sehari-hari saya bekerja di Logos sebagai VP of Teknologi, dan juga aktif di channel YouTube saya, itu adalah Sagi Arsyad. Jadi banyak guidance itu atau banyak tutorial dan video-video saya mengenai Microsoft 365 maupun Power Platform, itu saya posting di channel YouTube saya dan channel YouTube Logos. Jadi jangan lupa subscribe channel YouTube saya juga dan channel YouTube Logos, ya. Nanti akan diberikan oleh Mbak Putri pada di kolom chatting. Oke. Nah, Bapak Ibu juga bisa add saya di LinkedIn dengan nama Sagi Arsyad, dan sehari-hari saya juga aktif di komunitas Microsoft 365 Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai Microsoft 365 yang umum, itu biasa kita di komunitas saling membantu gitu ya, untuk troubleshoot atau ada pertanyaan mengenai Microsoft 365 di komunitas Telegram ini, M365 Indonesia. Ya. Dan saya pun di Indonesia diberi award oleh Microsoft sebagai Microsoft Most Valuable Professional untuk Microsoft 365 App Service. Jadi banyak hal lah kita bisa discuss mengenai Microsoft 365 termasuk turunannya yaitu Power Platform. Ya. Nah, topik yang kita hari ini akan bicarakan tadi mengenai digital transformation, ya, dan bagaimana ada hidden gem nih di dalam Microsoft 365 mengenable hal itu. Jadi saya mau cerita gini background story-nya. Waktu saya di hire ke Logos, saya dihadapkan ada berapa problem nih, ya. Saya butuh solve. Yang pertama adalah ada multiple ada desentralisasi dan inkonsistensi data. Ya, kenapa? Karena masing-masing orang pegang Excel file-nya sendiri. Misalnya, sales masing-masing punya Excel file sendiri untuk maintain pipeline-nya atau ordernya. Kemudian tim finance mempunyai Excel file sendiri untuk mengenai hal yang berhubungan dengan finance seperti invoice, PO dan kawan-kawan. Ya. Kemudian dari tim delivery mereka punya Excel file sendiri dan itu semua datanya tidak ya. Keluar ini. Silakan, ada yang mau tanya? Oke, saya lanjut ya. Oke. Jadi masing-masing orang punya Excel file sendiri. Oke. Kemudian problemnya adalah bagaimana men-tracking suatu order. Misalkan kalau customer A gitu ya, order Microsoft 365. Cuma untuk menanya order dari customer A ini udah sampai mana, itu butuh waktu setengah jam. Itu kan sangat tidak efisien, gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada sebuah guided process yang membantu bisnis proses yang berjalan di Logos, gitu. Nah, oleh karena itu saya diminta untuk melakukan digital transformation, ya. Untuk ini ada inefisiensi pada operasional dari Logos, ya. Perlu dieliminate nih. Tapi ada syaratnya. Yang pertama itu adalah mudah untuk di-develop. Yang kedua itu adalah harus cost affordable. Ya, kalau perlu nggak ada cost sama sekali, gitu kan. Saya rasa banyak perusahaan juga pengennya seperti ini. Oke. Dan yang selanjutnya nih, jangan suruh user saya belajar sesuatu yang baru. Yang kemudian juga jangan suruh saya beli license yang baru. Nah, ini challenge yang saya harus hadapi untuk melakukan digital transformasi di Logos. Untungnya waktu itu di Logos sudah ada culture, yaitu menggunakan Teams dan menggunakan Outlook untuk email.
Oke, jadi kolaborasi menggunakan Teams dan email menggunakan Outlook. Nah, kemudian saya di-challenge, bisa nggak kita melakukan itu, digital transformation itu? Ya. Ya. Ya, saya jawab bilang, ya kita bisa. Ya. Kita mesti set the guidance, kita mesti melakukan apa? Kita berpegangan pada framework dari Microsoft, yaitu adalah 4 pilar digital transformation. Ya. Nah, 4 pilar ini yang kita akan fokus utama adalah bagaimana kita mengoptimasi the operation. Kita nanti bisa fokus ke hal yang lain seperti customer engagement, product transformation, dan empower the employee. Oke. Nah, hidden gem-nya itu apa? Hidden gem-nya itu adalah Power Platform. Oke. Nah, oke. Saya akan menggunakan contoh apa yang berhasil kami buat. Oke, yang berhasil kami buat itu adalah order processing system. Oke, order processing system itu seperti apa? Nah, ceritanya gini, di Logos untuk memproses satu order, untuk memproses satu order, pertama dilakukan pembuatan sales order. Ya, kemudian dilakukan approval terhadap sales order itu, kemudian diproses, kemudian order kepada supplier, dan kemudian delivery barangnya, dan kemudian kita lakukan invoicing kepada customer. Ya, nah ini semua kami dulu lakukan manual, itu menggunakan email. Dan saya yakin Bapak Ibu tahu, rasanya untuk men-tracing sebuah data menggunakan email itu ribetnya tuh kayak gimana. Ya, makanya itulah saya cerita mengenai kita sekedar untuk menjawab order udah sampai mana itu butuh waktu setengah jam. Gitu. Ya, gimana ditanya tiga customer, gitu ya, butuh waktu lebih lama lagi. Oke. Nah, selain itu terjadi juga ada problem, itu adalah mengenai kompleksitas. Ada beberapa kompleksitasnya. Yang pertama itu adalah ada kami memaintain multiple kategori, ya. Masing-masing kategori itu cara prosesnya beda. Kemudian kami memaintain multiple supplier. Masing-masing supplier cara order beda. Dan masing-masing order dari customer term of payment beda. Jadi banyak permutasi yang sifatnya memberi kompleksitas terhadap pemrosesan. Oke. Nah, sehingga banyak kesalahan terjadi. Kesalahan seperti apa? Misalkan customer belum PO udah diorder ke supplier, atau customer udah order itu sudah belum di-approve, sudah diorder ke supplier. Yang hal itu kan sering terjadi kesalahan, gitu ya. Dan hal yang problem yang terjadi juga adalah banyak waktu dibutuhkan hanya untuk sekedar men-tracking suatu order, status dari suatu order, ya. Sehingga kita bilang kita nggak bisa gini terus. Mau grow gimana? Kalau mau grow paling kita cuma grow single digit kalau kayak gini. Tapi kita butuh grow adalah triple digit, bukan single digit lagi, ya. Nah, apparently ada kalau kita mau grow, kita mesti mapping dulu. Kalau kita mau transform, kita mesti mapping dulu. Oke, ini bisnis proses kita. Kita perlu lakukan transformasi, bisnis proses kita seperti ini, kita gunakan sistem yang menjembatani itu, ya. Ini adalah oversimplifikasi bisnis proses kami. Nah, kami gunakan Power Automate. Bisnis proses tadi di mapping ke Power Automate bentuknya seperti ini, ya. Sehingga kita bisa melakukan otomatisasi bisnis proses yang biasa berjalan, ya. Seperti apa experience-nya? Nah, kalau misalkan Bapak Ibu agak kelewat di 1-2 step, nanti bisa lihat rekamannya di transform.co.id. Oke. Nah, prosesnya kayak gini. Jadi waktu dulu, ya, jadi yang kami lakukan adalah kalau misalkan ada satu order, misalkan di sini dari PT Angin Ribut, ya. Mereka perlu melakukan order Microsoft 365 sekian unit, ya. Nah, kami perlu sales perlu membuat dokumen analisanya, sehingga perlu nanti akan dilakukan approval oleh si finance dan sales manager, ya. Nah, menjembatani kebutuhan dari Logos, kita mulai dengan kita terapkan Power Automate itu di Teams. Sehingga untuk memproses satu order, kita jalani nih. Nah,
dia cukup mengakses ke Teams. Nanti ada form di sini akan nanya, ini nama customer-nya siapa? Masukkan di sini. Alamat customer di mana? Dokumen purchase order tadi, purchase request tadi, dia attach ya untuk dilakukan approval. Produknya apa aja, kemudian jenisnya. Karena ini kategori, masing-masing kategori, cara ordernya berbeda ya. Cara prosesnya berbeda sehingga pertanyaan sini perlu menjadi penting. Oke. Kemudian juga supplier yang mana? Karena masing-masing supplier cara ordernya beda. Kemudian dokumen pendukungnya, kemudian kontak customer untuk nanti ada otomatisasi, kemudian term of payment karena masing-masing order akan memiliki term of payment berbeda. Oke. Nah, kita melakukan ini supaya pertama adalah tidak membuat aplikasi lain. Kita cukup menggunakan Teams. Yang kedua itu adalah supaya datanya itu ya tidak ada lagi yang tercecer, semua udah pada saat submission itu sudah lengkap. Oke. Selanjutnya yang kita buat apa? Yang kita buat adalah workflow-nya berjalan. Yang pertama dilakukan approval oleh tim finance ya. Di sini dilakukan oleh tim finance. Tim finance nanti akan menerima notifikasi. Oke, terima notifikasi. Ini ada satu sales mengorder. Nah, datanya udah ada terkumpul sini nih. Tinggal nanti dilakukan pengecekan ya. Kalau perlu dicek tinggal klik link sini dan nanti approval tinggal di approve reject. Atau kalau dari sales dari orangnya tidak suka menggunakan Teams, dia bisa cek lakukan approval menggunakan email. Dia bisa approve atau reject. Ya. Misalkan dia submit sini. Oke. Nah, proses approval di layer pertama sudah selesai sehingga kita bisa dapatkan approval ya kita bisa lanjutkan ke proses selanjutnya ya. Nah, ini penting supaya yang approval level 2 itu bisa kefilter apa yang nyampe ke dia, nggak perlu dia tanya lagi ini udah diapromasi itu belum, ini udah approval finance belum gitu kan ya. Jadi nyampe ke approval tier 2-nya sudah bersih. Oke. Lanjut. Dilanjut di approval kedua, ini adalah si sales manager. Dia dapat notifikasi, ini ada request approval. Nah, datanya carry over, jadi nggak perlu cari-cari lagi datanya. Ini adalah data yang tadi dikirim oleh si sales, ya. Tinggal nanti si sales manager melakukan approval. Nah, approvalnya selesai. Sehingga dua level approval bisa dilakukan secara otomatis, ya, atau secara terstruktur menggunakan front end-nya menggunakan Microsoft Teams, belakangnya menggunakan Power Automate. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah canggihnya dari Microsoft Power Automate itu adalah kita bisa memanfaatkan user interface dari Teams itu untuk kita membuat semacam kayak order atau perintah untuk menjalankan satu order dari sales. Nah, perintahnya itu masuk ke tim delivery berupa chatting, ya. Kalau lihat sini ini adalah chatting. Tapi chattingnya adalah rich content, menjadi semacam kayak perintah untuk menjalankan satu kegiatan. Dalam hal ini adalah tenant creation order. Data-datanya sudah masuk ke sini, tinggal nanti kalau sudah selesai masukkan sini admin login dan password dari tenant yang dibuat. Nah, jadi tim delivery setelah menerima perintah ini, dia langsung mengerjakan, ya, dan kemudian dia masukin ini datanya, admin login, password, gitu kan. Nah, ketika ini done, submit. Nah, ini data ini langsung terkirim ke customer karena kan tadi kita masukin data customer ya. Selanjutnya dia akan tinggal tunggu perintahnya. Nah, perintah yang masuk adalah masukkan customer info. Datanya ketika klik submit ini terkirim ke supplier. Jadi otomatis nggak perlu kita email manual. Kemudian kalau misalkan supplier sudah selesai, kita cuma tinggal confirm ini order sudah selesai. Kemudian kita send email, klik gitu ya. Nah, konfirmasi mengenai order sudah selesai kepada customer itu sudah terkirim secara otomatis. Jadi kita cukup menunggu perintah dari Teams aja ya. Dan karena ini dari Teams, artinya kita bisa mengakses ini dari mobile phone gitu. Ya. Nah, lanjut. Selanjutnya kan adalah proses administrasi. Nah, ini tim ketiga nih, tim finance, dia akan terima perintah untuk melakukan purchase order ya. Purchase ordernya, nah tinggal dia, oh ini data udah lengkap. Kalau udah selesai, dia bikin purchase order, dia complete. Gitu. Nah, selanjutnya dia juga akan terima perintah. Bentar. Nah, selanjutnya dia juga akan terima perintah untuk melakukan invoice, bikin invoice. Nah, di sini dia. Kalau dia selesai, tinggal dia klik complete.
gitu ya. Jadi bisa kelihatan di sini bagaimana ada 3 pihak. Yang pertama itu sales, yang kedua itu adalah tim delivery, ketiga itu adalah tim admin atau tim finance ya. Mereka ini masing-masing menjalankan tugasnya masing-masing ya, di-guided oleh atau terotomatisasi menggunakan Power Automate. Jadi cukup tunggu perintah dari Power Automate, nggak perlu lagi kita mengandalkan atau kita di-push oleh pihak yang atau dari personil di internal yang mungkin memburu-buru order sehingga secara urutan perintah jadi malah salah gitu ya. Nah, sehingga untuk kita memantau status dari masing-masing atau kita menjadi arsip dari secara data itu gimana? Nah, kita juga tetap menggunakan Teams. Menggunakan Teams di sini ya untuk kita bisa mendapatkan nih misalkan ini notifikasi ordernya sudah selesai, notifikasinya masuk ke Teams ya sebagai chatting. Oke. Selain itu, dari salesnya yang tadi yang mensubmit, dia juga bisa memantau status terbaru terhadap ordernya di tab yang sebelah dari formnya dari purchase request tadi, ya. Nah, dia bisa ngelihat di sini ada data dari request ke PT Agi Tribut gitu ya. Nah, filenya yang tadi dia submit juga ada di sini sehingga secara data ini adalah pusat. Jadi nggak perlu tercecer di sana sini secara data. Ya, kita bisa mengkonsolidasikan data di satu tempat dan kita bisa memantau order status satu tempat. Gitu. Nah, dari sini berhasil di-achieve. Pertama, simplifikasi submission. Artinya apa? Artinya adalah dulu yang sifatnya kadang ketika meminta untuk order ke supplier itu atau request purchase itu kadang datanya nggak lengkap, karena di-guide oleh form atau app dalam Teams itu, ya, sehingga bisa di-guide untuk data yang dikirimkan bisa lengkap, gitu ya. Tidak ada lagi data yang tercecer atau kurang. Kemudian automated business process sehingga dari satu step ke step lainnya itu sifatnya otomatis. Nggak perlu lagi kita cari-cari data, ya. Dan terakhir adalah guided action. Dari satu pihak atau dari satu divisi ke divisi lain, ya nggak perlu lagi mereka telepon-teleponan, nggak perlu lagi mereka email-emailan, cukup tunggu perintah dari workflow atau dari Power Automate. Nah, action yang mereka perlu lakukan tinggal tunggu perintah dari situ. Ya, jadi nggak bakal ada sifatnya bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang sebelumnya terjadi. Ini karton. Ya. Gimana? Oke. Saya lanjut ya. Apa efisiensi yang berhasil di-achieve? Efisiensi berhasil di-achieve adalah bagaimana dulu memproses satu order itu butuh waktu lama, sekarang cuma tinggal hitungan menit. Yang signifikan adalah pada delivery preparation. Dulu di Logos delivery preparation untuk mempersiapkan mengirimkan order ke supplier butuh waktu 20 menit. Sekarang butuh waktu sebenarnya kurang dari 1 menit, tapi saya taruh sini 3 menit rata-rata. Gitu, ya. Bisa kelihatan bahwa ada efisiensi yang berhasil di-achieve di situ. Oke. Dan yang paling penting lagi, order yang tadinya ada order processing yang kayak belum di-approve, itu sudah di-order ke supplier atau customer belum PO itu udah diproses ya gara-gara faktor ada banyak misinformasi, itu bisa hilang. Ya, 90% lebih order processing error yang sebelumnya terjadi itu hilang. Oke. Nah, efisiensi yang terjadi lainnya adalah efek nggak perlu ada learning curve. Seperti yang tadi Bapak Ibu lihat, semuanya menggunakan Teams. Jadi kita nggak ibaratnya ada membuat sistem baru, enggak. Kita cuma pakai Teams, kita pakai chatting, kita pakai form, ada di Teams. Nggak perlu mengingat ada website baru atau ada aplikasi baru, everything in Teams. Dan karena semuanya di Teams, nggak perlu pakai license baru, ya. Artinya kita apa? Hal yang tadi saya demokan itu actually bisa di-develop menggunakan license existing minimal Microsoft 365 Business Basic. Gitu ya. Nah, kenapa? Karena ada satu hidden gem itu yang tadi saya ceritakan itu adalah sebenarnya Power Automate. Oke. Power Automate yang kita combine dengan Teams. Jadi berbagai otomatisasi itu bisa berjalan. License yang digunakan itu adalah Power Automate for Office 365 yang dapat kita gunakan untuk mengotomatisasi proses di Office 365 atau Microsoft 365.
Selain itu juga ada Power Apps for Office 365, ya. Dan selain itu juga ada virtual agent maupun Power BI desktop dan Dataverse yang kita bisa utilisasi kalau kita mau membuat aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis kita. Dan everything itu sifatnya low code. Low code maknanya adalah Bapak Ibu tidak perlu punya sophisticated IT background ya seperti misalkan programmer untuk bisa membuat aplikasi. Cukup mengerti bisnis proses itu bisa buat aplikasi gitu ya. Nah, yang tadi saya demokan itu adalah previous version ya, previous version dari purchase request system. Artinya apa? Artinya kami udah nggak pakai itu lagi ya. Saya hanya gunakan itu untuk membangun confidence dari manajemen saya untuk bahwa ini ada sebuah sistem kita sudah bisa digital transformation loh di sini ya. Nah, dari situ terbentuklah confidence dari manajemen saya. Oke, this thing is works untuk kita bisa lakukan digital transformation. Tapi mereka selalu menanya, bisa nggak lebih dari ini? Ya, we want more, gitu ya. Digital transformation yang kita lakukan, bisa nggak? Saya bilang bisa. Kenapa? Karena yang tadi kita lihat itu sifatnya di ujung. Artinya apa? Artinya bahwa order processing itu kan terjadi ketika customer sudah order. Tentunya ada proses lain yang kita perlu maintain secara datanya. Misalnya apa? Customer ini eh, opportunity sebelum menjadi order itu seperti apa. Kemudian juga kita perlu memaintain database dari customer, kontak-kontaknya, kemudian juga activity di internal, kemudian juga data-data seperti invoice, data seperti purchase order, kita perlu maintain juga. Akhirnya kami sudah ada confidence untuk membangun yang lebih jauh lagi. Itu adalah logo central database, ya. Nah, backgroundnya seperti ini. Yang tadi saya cerita mengenai dulu tuh kami menggunakan Excel, ya. Kami sempat menggunakan Dynamics CRM untuk kita bisa memaintain beberapa database seperti opportunity ke customer. Cuma sayangnya kaminya nggak nggak ngerti cara developnya, akhirnya kami tinggalkan. Tapi don't get me wrong, ya. Dynamics CRM is very good software. Masalah kaminya aja yang nggak bisa memaintain software tersebut, ya. Ya. Nggak bisa maintain software tersebut. Nah, akhirnya kami balik lagi ke Excel. Ya, kami balik lagi ke Excel karena lebih simpel. Kejadianlah itu adalah data-data sifatnya mencar kemana-mana. Ada yang kita taruh di SharePoint, tapi sering terjadi yang di SharePoint itu atau yang kita taruh yang bisa semua orang lihat itu adalah Excel yang secara data nggak up to date. Jadi seperti buat apa kita memaintain sebuah file yang sifatnya nggak up to date, ya. Karena kita bilang bahwa kita nggak bisa gini terus, data tercecer di mana-mana, masing-masing orang punya datanya sendiri, gitu. Ya, gimana caranya kita bisa ada sebuah sentral data? Akhirnya kita bilang, oke, kita buat aja pakai Power Apps, ini bisa loh. Power Apps model driven, ya. Nah, kita mulai dari hal yang kepake banget oleh oleh internal kami, itu adalah untuk memaintain opportunity dari sales, ya. Oleh karena itu saya pakai nama yang common di mereka, yaitu adalah logo CRM system, walaupun sebenarnya cuma adalah database system. Oke. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini. Oke. Yang mana di sini kita bisa memaintain di sini adalah opportunity. Opportunity mulai dari masing-masing stage. Maknanya adalah kalau Bapak Ibu punya sebuah proses bisnis yang ingin di-maintain yang memiliki multiple stage, yang mana di masing-masing stage-nya itu ada proses yang ada hal-hal yang perlu chart atau checklist yang perlu dilakukan, ya. Kita bisa menggunakan sistem ini. Nah, pada implementasi di Logos, kami gunakan untuk memaintain opportunity database. Oke. Nah, di sini perlu masukin dulu nama customer-nya, kemudian opportunity-nya apa, kemudian dia akan kalau dia kan datanya udah lengkap, dia bisa maju ke stage selanjutnya. Apakah opportunity bisa kita deliver gitu ya. Nah, kalau udah kita dilakukan quotation atau pengiriman proposal kepada customer, ya, dan nanti akan ada approval di sini. Jadi kita bisa punya multiple stage terhadap suatu bisnis proses dan kita bisa tahu stage ini udah berapa lama gitu ya. Jadi kita di sini bisa semacam kayak ada catatan ini udah informasi yang diberikan itu validnya seperti apa, karena kadang terjadi ya
Misalkan salesnya klaim, oh ini customer ini besok PO, padahal kita belum pernah meeting sama sekali ke customer, gitu kan? Nah, itu kan kita bisa mempreventifkan informasi yang kadang salah menggunakan data yang terguided oleh yang struktur dan terguide seperti ini. Oke, setelah kita bisa melakukan multiple stage eh, opportunity ini, selanjutnya kalau misalkan customer PO, dia akan membuat sebuah sales order. Sales order ini adalah hasil transformasi dari sistem purchase request yang tadi saya presentasikan di awal. Oke. Nah, bentuknya seperti ini. Sebuah data yang tadi di entry carry over ke sini. Jadi nggak usah entry ulang. Oke, nggak usah entry ulang. Nah, dia akan lakukan sama seperti tadi, multi stage approval, multi stage proses dan ada approval di satu titik, gitu ya. Ketika approvalnya sudah jalan, selanjutnya dia akan melakukan ordering. Nah, di sini orderingnya juga datanya dia nggak usah cari-cari lagi karena orang yang melakukan deliver dia akan bisa punya akses ke dalam sistem delivery yang ada di dalam centralized database ini. Nah, datanya di sini tadi nih. Tadi kan order information. Order information ini cuma tinggal dia lihat, oh ini informasinya yang akan saya proses. Tinggal nanti masukkan hasil ordernya ke sini. Dan juga kalau misalkan sudah selesai, tinggal dia klik, ini order sudah selesai. Gitu ya. Semua orang akan dapat informasinya. Termasuk juga kalau misalkan di divisi lain, yaitu divisi finance, dia akan melakukan purchase order kepada supplier. Dia akan dapat informasi. Ini akan diorder ke supplier yang ini. Nilainya sekian. Ya. Nah, dia juga akan bisa melakukan yang sama. Dia cukup tunggu perintah dari sistem central Power Apps ini. Begitu pula kalau dia ingin menginvoicing ke customer, dia cukup tunggu perintah dari si sistem Logos database ini. Jadi nggak perlu dia kayak tanya-tanya ini udah harus saya lakukan sekarang atau masih nanti, gitu kan? Cukup tunggu perintah dari sistem ini, ya. Sehingga kalau kita bisa track masing-masing order statusnya itu udah sampai mana. Semua cukup melihat dari sebuah sistem ini, nggak perlu kita telepon-telepon lagi, nggak perlu kita chatting-chatting lagi. Udah langsung kita kelihatan dari sini sistemnya. Oke. Nah, hal lain yang berhasil di-achieve itu adalah karena datanya sudah tercentralize, kita bisa lakukan analisa terhadap data. Analisanya seperti apa? Analisanya, data yang tadi bisa kita tarik sehingga kita bisa dapat nih data yang komersial. Contohnya seperti ini. Data Data opportunity. Di bulan ini kita committed-nya di berapa, ATS-nya berapa, upside berapa, semua kelihatan gitu. Semua bisa kita lihat. Jadi kita bisa lakukan forecast di bulan ini kita end up revenue maupun gross profit kita di angka berapa. Termasuk saya juga mau tahu di detik ini berapa jumlah order yang sudah masuk dan berapa order yang sudah diproses, ya. Termasuk juga manajemen saya bisa tahu di detik ini, ya, dari awal tahun atau year to date, ya, itu gross profit yang masuk udah berapa sih sehingga manajemen ini bisa bicara kepada stakeholder, oke, di detik ini kita angkanya segini. Kita bisa forecast di akhir tahun kita angka segini, ya. Oh, happy banget Pak, Bapak Ibu, manajemen saya bahwa kita bisa mengecif semua data ini untuk bisa ditampilkan dan itu sifatnya live gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira ada berapa banyak orang yang bisa butuhkan untuk develop sistem ini? Nggak perlu banyak-banyak Pak, cukup satu orang. Cuma saya sendiri develop situ. Dan terakhir saya menjadi coding itu adalah sebelum saya menjadi pre-sales di tahun 2013 atau 2011. Akhirnya artinya adalah lebih dari 10 tahun lalu, ya. Itu udah hal yang sudah bahkan ilmunya udah udah lama saya nggak pakai. Tapi saya bisa develop seperti itu. Artinya adalah kemudahan untuk kita mendevelop aplikasi sesuai dengan bisnis proses kita, gitu. Ya. Akhir kata dari presentasi saya di situ, ya. Kalau mau melihat lagi ada di web kami itu adalah transform.co.id, ya, atau bisa WA kami di nomor yang ada di layar atau nanti bisa kontak ke Mbak Putri kalau ada pertanyaan mengenai sistem ini.